Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kastengel coklat keju. Cara bikinnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stein Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stein Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang yang sudah disaring dulu, kemudian 200 gram margarin, 150 gram butter. Kalau mau pakai margarin semua totalnya 350 gram. Terus ini aku siapkan 250 gram keju yang udah diparut, 3 butir kuning telur, 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Langkah pertama, kita masukkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan kuning telur dan juga tambahkan garam dan vanili bubuk. Kemudian pasang kaki mixer yang mode red silicone beater seperti ini. Di mixer dengan kecepatan sedang. Untuk pengaturannya bisa kalian lihat di sini, atau silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis mixer masing-masing. Dan ini di mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Dan untuk membuat adonannya, ini aku gunakan Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Kapasitas mangkuknya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 500 gram tepung terigu kering seperti sekarang. Dilengkapi dengan 4 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah red silicone beater seperti ini, yang merupakan red silicone beater pertama di Indonesia. Mesinnya juga udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi. Tentunya lebih awet, lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Oke, kalau adonannya udah lembut seperti mayonnaise dan berwarna agak pucat, kita turunkan level kecepatannya. Kemudian tambahkan susu bubuk secara bertahap. Setelah itu tambahkan maizena secara bertahap juga sampai habis. Terus lanjut kita tambahkan tepung terigu secara bertahap sampai habis dan diaduk sampai tercampur rata. Kalau terigunya udah tercampur rata, jangan terlalu lama di mixer, langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan keju yang sudah diparut dan di mixer sampai kejunya tercampur rata. Nah ini nge-mixernya juga nggak usah lama-lama ya, cukup sampai kejunya tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, kita matikan mixernya, kemudian bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Kalau udah, langsung aja adonannya kita tuangkan ke atas plastik, kemudian kita tutup dan digilas pakai rolling pin dan dirapihkan pakai penggaris. Nah, kurang lebih digilas pakai rolling pin dan dibentuk persegi kayak gini pakai penggaris. Dan untuk ketebalannya kurang lebih setinggi cetakan ya. Jangan terlalu tipis karena nanti hasilnya kurang bagus. Kemudian adonan ini kita potong-potong dengan panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm.
Gunakan pisau yang tipis supaya hasil potongannya bagus dan rapi, atau juga boleh kalian gunakan pemotong pizza seperti aku. Kalau udah dipotong semua, kita angkat pakai spatula dan kita letakkan di atas loyang yang udah dialas pakai baking paper atau kertas roti, atau boleh juga sekedar dioles pakai margarin. Kemudian siapkan 2 butir kuning telur omega supaya hasil warnanya bagus dan kita nggak perlu lagi menambahkan pewarna makanan. Dan tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu langsung aja kita oleskan di atas adonan yang udah dipotong-potong tadi. Dioleskan dengan cara miring ataupun diagonal seperti ini. Setelah itu tambahkan potongan keju parut di bagian yang udah dioles dengan kuning telur tadi. Kalau udah diberi topping semua, kemudian langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit, atau silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk memanggangnya ini aku gunakan oven Fantasi 2 MO888 dari Mito Elektronik, berkapasitas 33 liter, sudah dilengkapi dengan fan convection ataupun blower dan juga diamond cavity yang menghasilkan panas matang yang merata. Selain itu, oven ini juga sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fitur ini sebelumnya. Juga dilengkapi dengan fitur double temperature control. Maksudnya di sini adalah untuk pengaturan api atas dan api bawah ini bisa disetting berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Dan yang paling aku suka dari oven ini, daya listriknya itu rendah banget, cuma 900 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau kita cuma pakai satu api atas aja atau satu api bawah aja, daya listriknya itu cuma 450 watt. Oke, setelah dipanggang sekitar 30 menit, kastengelnya udah mateng, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Langkah berikutnya, kalau kastengelnya udah agak dingin, kita tambahkan coklat batang yang udah dilelehkan terlebih dahulu. Ditambahkan dengan cara dioleskan pakai sumpit kayak gini, atau boleh juga dicelupkan langsung ke mangkuknya. Setelah itu taburkan atau tempelkan coklat flakes di bagian coklat batang dan dinginkan sampai mengeras. Kalau coklatnya udah mengeras dan tidak lengket, kemudian kita kemas dalam toples dan ini aku gunakan jar ukuran 600 ml. Kita susun dengan cara berdiri seperti ini. Kalau udah dikemas dalam toples semua, kemudian langsung aja kita tutup dan benar-benar dirapatkan supaya tidak ada udara yang masuk. Dan supaya kemasannya lebih menarik lagi, kita tambahkan stiker Open Me seperti ini. Kalau kalian mau punya stiker kayak gini juga, link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi.
Nah, ini dia hasilnya kastengel coklat keju yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples ukuran 600 ml dan 1 toples ukuran 350 ml. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual antara harga 100 sampai dengan 150.000 rupiah per toples. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, selama dikemas rapi kedap udara dan tanpa tersentuh tangan langsung bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.